Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hasna Nur Aini dari SMPN 4 Lembang, CGP Angkatan 7, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap murid di sekolah saya. Restitusi merupakan cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara yang paling baik untuk mengontrol dirinya, fokus pada karakter bukan pada tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam melakukan restitusi, ada 3 tahapan yang didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada kesempatan kali ini, ada 2 kasus yang ditangani dengan cara restitusi. Kasus pertama yaitu siswa yang bermain game dengan HP saat pembelajaran, dan kasus 2 yaitu siswa yang tidak piket kebersihan kelas. Pada akhir tayangan akan disertakan testimoni dari siswa yang telah mengalami restitusi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asep, silakan duduk. Asep, maaf ya Ibu panggil ke ruang guru. Soalnya Ibu nih dengar-dengar dari Ibu Sinta. Katanya Asep lagi ada masalah. Iya Bu, tadi saya kena tegur. Saya membawa HP dan saya bermain game saat jam pelajaran. HP saya dibawa oleh Bu Sinta. Oh, jadi Asepnya main game saat pelajaran. Iya Bu, tapi bukan saya saja, Kakak, Ricky, sama Azril pun bermain game saat jam pelajaran. Nah, baiklah Asep. Sebenarnya ya, Ibu di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Dan nanti juga insya Allah ada saatnya mereka Ibu panggil juga. Nah, di sini Ibu mau bicara sama Asep itu, kita mau mencari penyelesaian sama-sama ya, Asep. Kita pikirkan sama-sama supaya nanti kita, Asep, Ibu juga punya penyelesaian yang baik untuk masalah ini. Gimana? Saya memang suka bermain game. Oh, jadi Asep memang melakukan game suka karena memang suka main game ya? Memang sih pasti menyenangkan ya, main game itu melakukan apa yang kita suka itu pasti menyenangkan. Tapi coba Asep pikirkan, kalau misalnya main game itu dilakukan saat pelajaran, kira-kira itu merugikan orang lain nggak? Iya, Merugikan Asep sendiri nggak? merugikan. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan sekolah kita ya. Asep masih ingat tentang keyakinan sekolah kita? Masih. Apa coba? Kita harus sungguh-sungguh saat jam pelajaran. Apalagi? Dan juga harus menghormati orang lain dan diri kita sendiri. Nah, coba Asep kalau misalnya main game saat pelajaran itu termasuk sungguh-sungguh dalam belajar? Tidak, Menghormati orang lain enggak? tidak juga.
Baik ya kalau begitu. Alhamdulillah Asep masih ingat tentang keyakinan sekolah kita. Kemudian Asep juga paham sebenarnya bahwa yang dilakukan oleh Asep itu ternyata tidak termasuk ke dalam keyakinan bersama kita. Memperoleh rasa senang ya saat main game. Senang kan saya? Senang. Ya, ibu juga sebenarnya senang main game itu. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya rasa senang Asep terpenuhi, tetapi juga bisa menghargai orang lain, menghormati orang lain ya. Asep juga bisa fokus saat pelajaran. Kira-kira apa nih yang bisa Asep lakukan ke depannya? Ya Bu, saya memang suka bermain game tapi tidak di sekolah saja. Di rumah saja sepulang sekolah saya suka bermain game. Tapi kalau dipikir-pikir saya juga jadi rugi. Kenapa? Karena menjadi tidak fokus saat belajar. Dan juga sepertinya teman-teman kesal kepada saya. Nah, bagus itu. Berarti selain Asep paham tentang keyakinan sekolah kita, Asep juga bisa menyadari ya pada akhirnya ternyata bukan rasa senang aja yang Asep dapatkan ketika itu dilakukan di tempat yang salah. Ternyata Asep juga sebenarnya rugi, bukan hanya merugikan orang lain, bener nggak? Nah, kalau begitu nanti gimana nih supaya Asep bisa terpenuhi rasa senangnya, tapi tanpa merugikan orang lain? Saya akan meminta maaf kepada Bu Sinta dan teman-teman, dan saya akan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi main gamenya di mana nanti? Di rumah. Di rumah aja ya, di sekolah mah fokus untuk belajar. Nah, alhamdulillah Asep bisa menyadari itu. Insya Allah bisa kedepannya lebih baik lagi ya. Ya Bu. Alhamdulillah ya Sep. Ya Bu, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Sylvia, duduk sini. Banget. Tadi ibu lihat di kelas sepertinya sedih. Nggak seperti biasanya. Banyak diamnya. Kenapa itu teh? Ya ibu, sebenarnya saya sedang tidak enak hati. Kenapa? Teman-teman saya membicarakan saya. Bisa berbagi ke ibu kenapa itu, kira-kira penyebabnya apa? Saya sudah 3 kali tidak ikut piket kebersihan. 3 kali? Iya. Memangnya kenapa sampai 3 kali berturut-turut nggak ikut piket? Saya lapar dan rumah saya juga jauh. Jadi saya takut tidak kebagian jemputan dan harus jalan kaki. Jauh ya, di mana rumah tuh? Pasir Angling? Ya, Pasir Angling jauh ya, ya sih ya. Kalau memang kalau dari pagi terus sampai sore pasti lapar ya. Terus kalau piket juga memang sih kalau misalnya terlambat jemputan, jadi Sylvia berarti harus jalan kaki ya ke Pasir Angling, jauh sekali ya. Ibu bisa merasakan itu sih. Baiklah sih Pak, sekarang gini ya, sebenarnya di sini teh Ibu bukan mau mencari-cari kesalahan sih Pak ya, tapi Ibu mengajak si Pak berbicara di sini teh kita pikirkan sama-sama, mudah-mudahan kedepannya ada penyelesaian yang baik. Jadi si Pak nggak ada masalah lagi sama teman-teman ya, si Pak juga nanti merasa lebih nyaman di sekolah. Gak apa-apa. Gini, masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Apa diantaranya? Kita harus bergotong royong dan kerjasama. Nah, coba kalau misalnya ya pas jadwal piket si Pate nggak ikutan, menurut Sita itu termasuk ke dalam
keyakinan bergotong royong dan bekerja sama? Tidak. Tidak ya? Ya. Ya, alhamdulillah berarti Sipa masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Kemudian Sipa juga paham sebenarnya ya kalau itu teh tidak termasuk. Tapi kalau Sipa kelaparan juga repot ya. Jauh gitu, takut-takut nanti pingsan ya. Iya. Pingsan, apalagi kalau misalnya terlambat pulang ke sorean, kasihan juga. Nah, menurut Ibu sebenarnya ada cara yang lebih baik daripada Sipa pulang duluan tanpa tiket. Jadi Sipa bisa nggak kelaparan gitu ya. Tapi Sipa juga bisa bekerja sama secara baik dengan teman. Ya. Apa kira-kira yang bisa Sipa lakukan tuh? Sepertinya saya harus membawa bekal yang lebih banyak. Bekalnya lebih banyak. Biasanya kalau 1 cepu, berarti kalau jadwal piket jadi Jadi 2 cepu. Iya. Kira-kira keberatan nggak tuh kalau begitu? Enggak. Bagus ya kalau gitu. Terus kalau misalnya gini nih, Sipa kan ketakutan kalau misalnya biasa kan pakai jemputan. Kalau piket Sipa takut ya, nggak ada jemputan. Nah kira-kira penyelesaiannya apa tuh biar Sipa tetap bisa piket, tapi tetap ada yang menjemput, gimana caranya? saya akan membuat perjanjian dengan ayah dan kakak saya untuk menjemput saat sedang ada jadwal piket. Jadi kalau biasanya pakai angkot, jadi kalau ada jadwal piket mau sama siapa? Sama ayah gitu. Tapi berarti harus janjian ya dengan ayah. Bagus gitu. Jadi sekarang sudah ada penyelesaian ya yang lebih baik. Bagus, Ibu hargai usaha Sylvia. Mudah-mudahan ini bisa ada penyelesaian yang lebih baik ya ke depan. Insya Allah kalau demikian berarti nggak akan ada masalah lagi dengan temannya. Sylvia juga nanti lebih ceria lagi di kelas, nggak murung kayak tadi. Ya. Alhamdulillah kalau begitu ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, terus kalau misalnya ketemu teman jadi gimana nanti? Saya akan meminta maaf kepada mereka dan berjanji akan melaksanakan piket sesuai jadwal. Oh, bagus, hebat. Ya semoga ke depannya lebih bagus lagi ya. Alhamdulillah, Sylvia. Sok Eno kembali ke kelas ya. Ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Nursima dari kelas 7. Saya bersekolah di SMP 4 Lembang. Pada saat ini, saya akan berbagi pengalaman mengenai cara penanganan kasus yang dilakukan Ibu Hasna. Sebelumnya, Ibu Hasna juga memperlakukan kami dengan baik. Kalau ada kesalahan tidak langsung main hukum, tapi lebih sebagai teman dan ibu. Namun sekarang Ibu Hasna mempunyai cara lain namanya restitusi. Menurut saya, cara restitusi lebih baik dari yang sebelumnya. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan alasan saya melakukan sesuatu. Ibu Hasna juga dapat merasakan perasaan saya. Lalu saya diajak diskusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya pun bisa menentukan apa yang saya lakukan untuk memperbaiki agar kedepannya lebih baik lagi. Dengan cara restitusi, saya merasa didengarkan, dihargai upaya saya. Saya termotivasi untuk lebih baik lagi. Semoga guru-guru yang lain pun dapat melakukan restitusi. Terima kasih.